Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya semua kita sudah dipuaskan oleh lawatan Tuhan, hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita sebentar tadi. Amin saudaraku. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah berdoa. Mari saudara cepat-cepat kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita yaitu dari Injil Yohanes pasal yang ke-8. Judulnya di atas, kebenaran yang memerdekakan. Nah, kita mau baca dari ayat 30 sampai ayat 36. Kita mau baca dari judulnya saudara ya. Yang percaya, yang sudah dapat, sama-sama katakan amin. Nah, mari kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat dari judulnya sampai ke ayat yang 36 dalam hitungan ketiga. Kita akan sama-sama baca 1, 2, 3 ya. Kebenaran yang memerdekakan. Ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sama-sama katakan amin. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita hari ini saudara. Nah, dari perikop ini saya berikan tema kepada kita adalah kemerdekaan yang sejati atau kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Nah saudara, dari Injil Yohanes ini Yesus mengajar kita, memberitahu kita apa sebenarnya kemerdekaan. Bagaimanakah sebenarnya yang dimaksud dengan sebuah kemerdekaan. Namanya kemerdekaan itu adalah sebuah kelepasan atau freedom gitu, sebuah kebebasan gitu ya. Nah, kita sering mendengar tentang kemerdekaan atau merdeka. Sebagai bangsa Indonesia, kita selalu memperingati setiap bulan Agustus ya kemerdekaan. 17 Agustus itu hari kemerdekaan. Nah, ada kemerdekaan secara kebangsaan atau secara kenegaraan, yaitu merdeka dari penjajahan. Ya, entah negara manapun yang menjajah gitu ya kan. Tapi ada kemerdekaan versi Alkitab. Ada kemerdekaan yang berasal daripada Tuhan. Beda sekali kemerdekaan yang versi merdeka tentang dari kebangsaan dengan versi merdeka dengan versi Alkitab saudara. Hari ini kita akan melihat kata firman Tuhan, kata Yesus di dalam Injil Yohanes ini. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kemerdekaan? Nah tadi kita sudah baca, saya akan baca sekali lagi. Dikatakan kebenaran yang memerdekakan. Nah beda dengan kemerdekaan yang versi kebangsaan atau kenegaraan. Versi Alkitab yang bisa memerdekakan atau yang melepaskan kita, yaitu kebenaran. Siapa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Allah itu adalah sebuah kebenaran dan tidak ada cacatnya, tidak ada salahnya saudara. Ayat 31 saya akan bacakan dan kita akan melihat. Dikatakan begini, maka katanya, kata Yesus, kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Pada waktu itu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Saudara, apa dikatakan? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, Yesus mau berbicara tentang sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan yang karena kebenaran. Nah, dia berkata kepada orang-orang Yahudi, yaitu pengikut-pengikut dia waktu dia ada di bumi. Dia berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Saudara, keberadaan kita di dalam kebenaran firman Tuhan atau gitu. Kalau kita tetap tinggal dalam firman dan firman Tuhan tinggal di dalam kita,
baru Yesus berkata kamu adalah benar-benar murid. Arti murid itu saudara adalah pengikut. Arti murid itu adalah yang diajarkan atau yang diajari oleh sang guru. Nah, arti murid itu juga adalah seorang yang belajar kepada guru. Itu murid, namanya pengikut, gitu ya. Dan Yesus bilang, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dengan kata lain, saudara, kalau kita tidak tinggal dalam firman Allah, kalau firman Tuhan tidak tinggal di dalam kita, Yesus berkata, kamu bukan murid. Kamu bukan pengikutku atau bukan kepunyaanku. Nah gitu. Ini Yesus yang ngomong ya saudara kepada orang-orang Yahudi waktu itu. Demikian juga kepada kita sebenarnya, karena ini di perjanjian baru. Nah kita sadar atau tidak, Yesus ngomong belak-belakan terang-terangan sebenarnya kepada kita semuanya. Kalau kita tidak tinggal dalam firman atau dalam Tuhan, atau kalau firman Tuhan atau keberadaan Tuhan tidak ada, tidak tinggal, tidak melekat kepada kita, Yesus bilang kamu bukan muridku, bukan pengikutku, saudara. Apa yang dimaksud dengan tinggal? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kata tetap itu saudara tidak tergeser, tidak menggeser, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, apalagi mundur ke belakang. Kata tetap itu tetap menyatu, tidak terpisah, tidak berpisah dari Tuhan, tidak jauh dari Tuhan, tidak keluar dari koridor Tuhan. Itu yang namanya dikatakan tetap. Dan Yesus berkata kalau kita tetap dalam firman-Nya, atau kalau kita tetap bersama dengan Tuhan, atau kalau kita tetap bersekutu dengan Tuhan, kalau kita tetap melekat dengan Tuhan, kalau kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan, atau kalau kita tetap setia mengiring bahkan melayani Tuhan, Tuhan Yesus berkata kamu benar-benar murid. Amin. Kamulah yang sebenarnya pengikutku. Kamulah yang sebenarnya ahli warisku, bagianku, kata Yesus. Dan dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, keberadaan kita dengan Tuhan, atau kemelekatan kita dengan Tuhan dan firman-Nya, atau kebersatuan kita dengan Tuhan dan firman-Nya, akan membuat kita bisa mengerti, akan membuat kita bisa memahami kebenaran. Ya betul saudara, kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan, atau kalau kita jauh dari Tuhan, atau kalau kita tidak melekat dengan Tuhan dan firman-Nya, ya bagaimana mungkin kita bisa mengetahui apa itu kebenaran? Siapa itu kebenaran? Untuk apa itu kebenaran? Kita tidak tahu betapa pentingnya kebenaran itu kalau kita tidak tinggal di dalam kebenaran tersebut. Ingat bahwa kebenaran kita cuma satu, Kristus Yesus Tuhan. Kita dibenarkan sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu penting sekali, bahkan harus saudara, penting sekali bahkan harus bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya atau sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, penting sekali kita memahami, mengerti betapa pentingnya dan harusnya kita selalu bersekutu dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita berhubungan erat dengan Tuhan. Betapa pentingnya kita memahami dan mengerti bahwa kita harus selalu mengiring Tuhan, bersatu dengan Roh Tuhan, mengalami Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menikmati Tuhan, bahkan mengenal Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan melayani Dia. Kenapa saudara? Dikatakan kalau kamu dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita tidak menjadi murid, kalau kita bukan murid atau pengikut atau seorang yang selalu mau belajar kepada Tuhan, saudara, kita tidak akan bisa mengetahui apa itu kebenaran. Kita cuma mungkin bisa
ya kebenaran gitu. Tapi kita nggak ngerti, kita nggak tahu apa itu kebenaran. Kebenaran itu adalah Kristus, kebenaran itu adalah firman Allah. Kebenaran itu adalah sebuah kehidupan yang nyata, tapi kehidupan yang benar seturut dengan firman. Itulah kebenaran. Kebenaran itu adalah sebuah kekudusan, kesucian hidup. Kebenaran itu adalah ketidakberdosaan, ketidaksalahan, ketidakcacatan. Itu adalah kebenaran. Kristus Yesus kebenaran kita, saudara. Seperti sering kita nyanyikan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan. Tidak ada kebenaran manusia. Apalagi kita, kebenaran yang sesungguhnya adalah ada di dalam Kristus. Kalau kita mau hidup benar, datanglah kepada Kristus, bersekutulah dengan Tuhan. Kalau kita mau berpikir, berbicara, bertingkah laku, bekerja, berusaha yang benar, saudara, kita harus selalu bersekutu dengan yang namanya kebenaran itu Yesus. Kita harus selalu dan berkesinambungan terus-menerus menyembah Dia, memuji Dia, bersekutu intim dengan Tuhan, melayani Dia, mengiring Dia dengan taat dan setia sepanjang hidup kita. Itulah kebenaran. Kebenaran sebuah kehidupan yang berasal dari Allah. Gaya hidup yang berasal dari Tuhan, gaya hidup yang seturut dengan firman Allah. Makanya dikatakan, sekali lagi saya ulangi, katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Perhatikan, kalau kita mengaku kita murid Tuhan, pastikan kita tetap selalu ada dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kita. Sukacita kita di dalam Tuhan harus tetap. Kesetiaan kita harus tetap eksis, saudara. Tidak tergeserkan, tidak tergoyahkan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kalau kita tidak menjadi murid artinya yang selalu belajar dan diajar oleh guru, yaitu guru kita Yesus. Kalau kita tidak menjadikan diri kita menjadi murid Yesus yang selalu mau belajar, mau diajar, diarahkan, dinasehati oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya, maka kita tidak akan pernah mengerti itu apa kebenaran. Makanya dan dikatakan di sini, nah dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, melepaskan, membebaskan kamu. Kalau kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, otomatis kita tidak akan bisa mengerjakan dan melakukan kebenaran dalam hidup kita. Dan kalau kita tidak mengerjakan, tidak mengerti, tidak melakukan apa yang namanya kebenaran, saudara, maka kita tidak memiliki yang namanya kemerdekaan yang sejati, seperti yang Yesus katakan. Apa artinya merdeka? Bebas. Ini maksudnya merdeka dari apa? Karena tadi ada dua kemerdekaan secara kebangsaan, yaitu tidak dijajah oleh negara atau bangsa lain. Nah, kemerdekaan yang di dalam Kristus, kemerdekaan dari dosa. Apa yang dimaksud kemerdekaan di sini? Kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan atau kelepasan, kebebasan dari dosa, hukum dosa, kebebasan, kelepasan, kemerdekaan dari kejahatan, dari roh dunia, dari kedagingan, keduniawian. Itu yang dimaksud di sini. Nah, makanya saudara tidak heran, bukan kita menghakimi, ada banyak orang yang mengaku Kristen, tapi kok hidupnya tidak ada bedanya dengan orang dunia. Nah, salahnya di mana, saudara? Ada banyak orang mengaku Kristen, anak Tuhan, bahkan pelayan Tuhan. Bukan menghakimi, tapi ini kita bicara soal kebenaran. Itu di depan mata kita, saudara. Kita tidak sedang menghakimi, tapi itu nyata di depan mata kita. Saya berdoa dan berharap tidak ada di antara saudara yang mendengarkan firman ini. Ada banyak yang kita melihat di sekeliling kita, di depan mata kita, Kristen, bahkan melayani, tapi hidupnya, gaya hidupnya, karakternya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia, saudara. Nah, di mana salahnya? Nah, di sini nih. Kekristenan tanpa kebenaran akan tetap tidak ada kemerdekaan. Karena ada banyak orang Kristen tapi tidak melakukan kebenaran, bahkan tidak mau tahu dengan kebenaran, tidak mau mengerjakan kebenaran sekalipun dia tahu. Ya, perhatikan baik-baik. Ini Yesus yang ngomong. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memberikan kamu. Kuncinya kita bisa mengalami yang namanya kemerdekaan, kelepasan dari kuasa dosa, kedagingan, keduniawian, kejahatan, dan sejenisnya, saudara. Kuncinya adalah waktu kita mengerti atau memahami, mengetahui, yaitu kebenaran.
Waktu kita ngerti firman Tuhan, waktu kita baca atau dengar khotbah, kita mengerti nih apa maksudnya. Atau waktu kita mendalami, atau waktu kita hidup dalam kebenaran, saudara. Nah, singkatnya begini, kalau kita hidup dalam kebenaran, kita bebas dan merdeka. Simpelnya gitu. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman, maka tanpa kita sadari pun, kita bebas, kita sudah merdeka dari semua kutuk dosa. Kita bebas dari kutuk maut. Kita sudah merdeka dari kejahatan, dari dosa, dari keduniawian, kedagingan manusia lama kita. Kita merdeka. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Oleh karena itu penting sekali semua kita anak-anak Tuhan, siapapun kita, dimanapun kita berada, penting sekali, bahkan harus semuanya kita harus terus menerus belajar dan mau diajar oleh firman Tuhan, supaya kita bisa belajar firman Tuhan. Saudara, tidak ada jalan lain kecuali kita tetap bersekutu intim dengan Tuhan, setia mengiring bahkan melayani Tuhan, tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, percaya kepada firman Allah, cintai firman Tuhan dan hadiratnya, cari terus perkenanan Allah, berusaha untuk maju dan meningkat dalam Tuhan, terus berusaha bertumbuh secara iman kita di dalam Tuhan. Baru kita bisa mengerti kebenaran. Nah, waktu kita memahami, mengerti kebenaran, sehingga kita hidup di dalam kebenaran, hidup kita seturut dengan firman Allah, hidup kita benar, hati kita benar, pikiran kita benar. Karena Tuhan sudah memberikan kebenaran itu. Karena Kristus ada dalam diri kita, maka kebenaran itu ada dalam diri kita, sehingga kita mampu hidup benar, tidak kompromi dengan dosa, tidak ikut-ikutan dengan dunia ini, tidak terbawa arus oleh sistem dunia yang jahat dan dosa itu, saudara. Walaupun kita ada di dalam dunia, tapi kita tidak seharusnya ikut-ikutan. Kita harus bisa membuat batasan-batasan. Kita bisa tinggal di dunia, tapi kita tidak seharusnya menjadi orang-orang duniawi. Kita tinggal di dunia, tapi hidup kita harus rohani. Kenapa? Karena Kristus ada dalam diri kita. Setiap kita yang percaya Yesus, setiap kita yang sudah menerima penebusan Kristus, setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, mengaku bahwa Yesus sudah mati menebus dosa kita, maka Yesus sesungguhnya ada dalam diri kita. Oleh karena Yesus ada dalam diri kita, berarti firman-Nya ada dalam diri kita. Oleh karena itu firman itu, Tuhan Yesus itu yang akan memampukan kita hidup benar di hadapan-Nya, sehingga kita benar-benar merdeka. Kenapa? Karena tidak ada siapapun atau apapun yang bisa memperbudak Kristus. Jadi kalau firman Allah, Kristus Yesus ada di dalam kita dan kita ada dalam Tuhan, apa sih yang bisa memperbudak kita? Tidak ada, saudara. Tetapi dengar baik, waktu Kristus tidak berkarya, tidak bekerja dalam hidup kita karena kita memang tidak setia, karena kita memang tidak mau tahu, tidak mau sungguh-sungguh, tidak mencari Tuhan, ya Yesus sih masih ada dalam diri kita. Tapi karena kita mungkin cuek, lalai, masa bodoh gitu ya, nggak mau dengar-dengaran dengan Roh Kudus, nggak mau dengar-dengaran dengan firman Allah, nggak mau bersekutu dengan Tuhan, nggak mau setia mengiring bahkan melayani Tuhan, maka nggak heran banyak orang Kristen ke gereja, nggak salah melayani, tapi hidupnya tidak ada bedanya dengan orang dunia. Dia belum merdeka dari dosa. Dia masih terikat dengan roh dunia, masih kompromi. Hari Minggu mungkin dia ke gereja, di luar hari Minggu dia melakukan apa yang memilukan, melukai, menyakiti hati Tuhan. Saudara, saya bukan sedang berbicara keras, tapi saya sedang menyampaikan apa yang Yesus sampaikan di kitab ini. Sekali lagi saya mau tekankan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Mari tetap dalam firman Tuhan. Mari tetap bergairah, bersemangat, mengiring, melayani Tuhan. Saudara, dimanapun kita berada, apapun situasi kondisi kita saat ini, jangan biarkan situasi kondisi membuat kita lemah bahkan jatuh. Jangan biarkan situasi, kondisi atau siapapun membuat kita jauh bahkan hilang dari hadirat Allah. Semakin kita jauh dari hadirat Tuhan, maka kita semakin diperbudak oleh dosa dan iblis.
Kita akan semakin diperbudak oleh dunia ini, roh-roh dunia ini, saudara. Tapi semakin kita melekat dengan Tuhan, semakin kita setia, semakin kita bergairah, bersemangat, mengiring, melayani Tuhan, semakin kita mencintai, mengasihi Tuhan dan hadiratnya, maka dunia, roh-roh dunia, kedagingan, kuasa-kuasa gelap, kuasa dosa akan mulai menjauh dari hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Karena kalau kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan kita. Kuncinya di situ. Merdeka tidaknya kita sebagai anak-anak Tuhan tergantung, terpulang kepada pemahaman, pengertian, kecintaan kita kepada firman Tuhan. Maka semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita setia kepada Tuhan, hidup kita semakin dimerdekakan. Hidup kita semakin dibebaskan. Makanya semakin orang bersekutu dengan Tuhan, semakin orang semangat bergairah dalam Tuhan, semakin orang setia dalam Tuhan, semakin orang banyak berkorban kepada Tuhan. Maka hidupnya penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Seakan-akan dia tidak punya beban masalah di muka bumi ini. Padahal masalah itu banyak. Tetapi itu tidak bisa menimpa dia karena keberadaan Kristus. Karena dia mengutamakan, menomorsatukan, mendahulukan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, mari jangan pernah menjauh. Menjauh, meninggalkan Tuhan itu pilihan. Jangan katakan saya tidak kuat dan tidak mampu. Saya percaya setiap saudara yang masih punya napas, kalau saudara pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara percaya Yesus adalah Tuhan penebus dosa saudara, maka dia masih tetap ada dalam dirimu, saudara. Tetapi yang membuat Roh Kudus tidak bekerja, berkarya dalam hidup kita, karena ketidaksetiaan kita, karena kecuekan kita, karena ketidakpedulian kita terhadap perintah dan ajaran-ajaran Tuhan. Sekali lagi, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mari belajar kepada kebenaran. Isi terus hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, dengan hadirat Allah. Persenjatai diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bersekutulah senantiasa dengan Tuhan. Jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Jangan menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Maka semakin hari kita akan semakin dimerdekakan. Kita akan semakin dibebaskan. Roh-roh dunia, roh agamawi, kedagingan manusia lama, kuasa gelap setan iblis apapun tidak akan mempan, saudara. Amin. Mari kita buka di Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat kita semua, judulnya di atas, kemerdekaan Kristen. Nah, kemerdekaan orang percaya. Di mana? Bagaimana? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, kata firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita benar-benar bisa merdeka, bebas dari roh dunia, kutuk dosa, kutuk setan, iblis. Supaya kita benar-benar bisa merdeka, bebas dari kejahatan, kenajisan, percabulan. Apa sih yang membuat orang terikat? Apa sih yang membelenggu kita? Apa sih yang memperbudak kita? Mamonkah? Kenajisan, percabulankah? Karakter yang gak baguskah? Dosakah? Kuasa gelapkah? Roh dunia, roh agamawikah? Apa yang memperbudak saudara? Supaya kita benar-benar merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Artinya apa? Setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita sudah dimerdekakan. Tapi kenapa masih banyak orang Kristen atau pelayan Tuhan yang hidupnya terikat dengan dosa? Diperhamba oleh dosa, diperhamba oleh kenajisan, percabulan, karakter duniawi, diperhamba oleh roh dunia. Tidak bisa setia, tidak bisa taat kepada Tuhan. Karena itu pilihan. Dia pilih untuk bekerja sama dengan roh dunia. Dia pilih untuk terbelenggu. Caranya bagaimana supaya lepas dan bebas? Mendekat kepada Tuhan. Cari wajah Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan. Cintai hadirat Tuhan. Puji dan sembah Dia. Layani Dia. Renungkan firman-Nya siang dan malam. Percaya kepada firman-Nya. Berpegang teguh kepada firman-Nya. Baca firman-Nya. Maka kita akan merdeka. Roh apa yang mengikat kita? Dosa apa yang mengikat kita? Saudara, kalau kita betul-betul sungguh-sungguh mencintai Tuhan, percaya kepada firman-Nya, bersekutu dengan Tuhan, semuanya itu akan bebas.
Semuanya itu kan lepas. Kita kan merdeka. Makanya dia bilang ini supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Nah, kalau kita sudah dimerdekakan Kristus, waktu kita terima Yesus itu Juru Selamat, menerima baptisan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, bahkan sudah ditenggelamkan, dikuburkan semuanya dosa kutuk-kutuk kita, dan kita dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, yaitu roh yang baru di dalam Kristus. Berdirilah teguh. Jangan mau digoyahkan, jangan mau menyimpang ke kanan atau ke kiri, apalagi mundur ke belakang. Tetapi jalan terus bersama Tuhan, seperti pujian berkata, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Berdiri teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Coba cek diri kita masing-masing. Apa sih yang memperhamba kita? Uangkah? Pekerjaankah? Apa? Roh dunia, kedagingan, manusia Allah, hawa nafsu, kenajisan, percabulan, apa? Pertikaian, iri hati, benci, dendam, amarah, emosi, egois, penyembahan berhala kah? Apa saudara? Apa yang memperhamba saudara? Jangan biarkan. Bangkitkan dirimu. Cari wajah Tuhan. Berseru kepada Dia. Renungkan firman-Nya, perkataan firman-Nya, baca firman-Nya. Memuji menyembah Tuhan, tingkatkan pujian penyembahan saudara. Rajin melayani Tuhan, rajin bersaksi tentang Kristus dan kebaikannya. Maka saudara akan dimerdekakan. Kita akan dibebaskan. Kalau Kristus ada dalam kita dan kita ada dalam Kristus, tidak ada yang bisa memperbudak kita. Dosa tidak berkuasa saudara. Yesus berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Waktu Dia ada di kayu salib. Kalau kita ada dalam Kristus, firman-Nya ada dalam kita, kita melekat dengan Tuhan. Kuasa dosa tidak berkuasa atas hidup kita. Dosa menggoda kita, kejahatan setan iblis menggoda kita, tapi kita tidak akan tergoda. Amin saudara. Sekali lagi saya katakan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanakah engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah tadi saya sudah katakan, apa yang memperhamba saudara? Kalau kita selalu jatuh dalam dosa yang sama, jatuh dalam dosa sama, berarti kita sedang diperhamba oleh dosa. Berarti kita belum merdeka sungguh-sungguh. Orang yang sudah dimerdekakan Tuhan, orang yang sudah merdeka sungguh-sungguh karena Kristus di dalamnya, maka dia tidak akan menjadi budak dosa. Dia tidak akan jatuh terus dalam dosa yang sama. Dia tidak akan menjadi budak dunia. Dia tidak akan terikat dengan roh dunia, tapi dia terikat dengan Roh Kudus. Nah orang kalau terikat dengan firman, terikat dengan Roh Kudus, dia tidak bisa terikat dengan roh dunia, kuasa dosa, kuasa kau tidak bisa. Tetapi kalau orang sudah terikat dengan roh dunia, kuasa dosa, kejahatan, maka dia juga terlepas dari Kristus saudara. Makanya ada banyak orang yang mau bertobat tapi nggak bisa. Kenapa saudara? Karena dia sudah terikat, karena dia sudah diperhamba. Bagaimana caranya supaya dia lepas? Caranya cuma satu, cari wajah Tuhan. Bangkitkan dirimu. Bangkit dan bertindaklah. Minggu kemarin saya ikut membangkit dan menjadi teranglah. Nggak ada siapapun yang bisa membangkitkan kita kecuali kita sendiri yang mau bangkit. Maka Yesus berkata, bangkit dan menjadi terang. Kita sendiri mau bangkit. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita, kita punya kemampuan. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saya berdoa dan berharap saudara yang mendengar ini, kalau masih ada seperti ini hari ini, setelah dengar firman ini, buat komitmen. Katakan kepada Tuhan, aku mau bangkit, aku mau merdeka, aku mau bebas karena Engkau sudah memerdekakan aku lewat kelahiran, kematianmu dan kebangkitanmu dari antara orang mati. Amin saudara. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang menjadi persoalan dan permasalahannya, Yesus sudah merdekakan kita lewat kelahirannya, kematian dan kebangkitannya dalam hidup kita yang kita percayai. Tetapi sering sekali kita yang membuat diri kita diperhamba. Kita yang memilih diri kita kembali terikat dengan dunia. Kenapa? Bagaimana caranya? Kita lebih mengutamakan hal-hal daging. Kita lebih percaya kepada hal-hal dunia yang dunia tawarkan daripada apa yang Alkitab katakan. Kita lebih tertarik dengan situasi, kondisi, sistem dunia.
yang ada di sekeliling kita. Dan kita nggak tertarik sama perintah Tuhan. Perhatikan, kalau saudara betul-betul ada di dalam firman dan firman ada dalam diri saudara, ada cirinya. Orang yang ada dalam firman dan firman ada dalam dirinya, orang yang sudah mengalami betul-betul kemerdekaan atau menerima kemerdekaan di dalam Kristus karena dia percaya kepada Yesus, cirinya cuma ini. Dia lebih tertarik kepada apa kata firman Tuhan daripada apa kata dunia. Dia lebih percaya kepada apa yang firman Tuhan sampaikan daripada apa yang dunia beritahu dan tawarkan. Coba mari cek diri kita masing-masing. Cek hati kita. Cek pikiran kita. Apakah kita lebih tertarik dengan dunia dan segala kemewahannya dan segala keajaibannya daripada apa yang firman Tuhan tawarkan, apa yang firman Tuhan janjikan di Alkitab, apa yang firman Tuhan katakan dan arahkan? Mana kita lebih tertarik, saudara? Hari-hari ini keberadaan gereja Tuhan. Kalau saya bilang gereja, ya siapa saja yang orang Kristen, walaupun bukan semua. Semakin dekatnya kepada kedatangan Kristus yang kedua kali, keadaan manusia bukan semakin baik, tapi akan semakin buruk. Seperti Alkitab sudah menubuatkan di kitab Timotius, keadaan manusia di akhir zaman mencintai dirinya sendiri. Saudara, dengar baik-baik. Saya berdoa dan berharap saudara yang mendengar firman Tuhan ini tidak seperti yang diceritakan di kitab Timotius, bahwa manusia akhir zaman itu mencintai dirinya sendiri. Kalau manusia itu mencintai dirinya sendiri, sudahlah pasti Kristus tidak ada dalam dirinya. Karena orang yang mencintai dirinya sendiri adalah orang yang egois, orang yang tidak mentuhankan Tuhan, tetapi dia sedang mentuhankan dirinya sendiri. Alkitab mencatat di kitab Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita, kekayaan kita, kebolehan, kepintaran kita, kehebatan kita, kita sedang mengandalkan manusia, sebab kita juga manusia. Dan firman Tuhan berkata terkutuk. Saudara, tidak ada kemerdekaan kepada mereka. Tapi puji Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita dengar firman Tuhan dan kita berkata, ya Tuhan, aku mau bertobat. Rupanya selama ini aku sudah duniawi, sudah tidak tertarik dengan hadirat Tuhan. Aku minta ampun Tuhan, kalau selama ini aku sudah tidak lagi ada mood, tidak ada lagi keinginan baca Alkitab. Bahkan beribadah pun aku tidak haus lagi. Saudara, hati-hati. Ketawaran hati bisa membuat kita mati rohani. Tidak langsung orang mati rohani. Tawar hati dulu. Saudara, kalau kita sudah tawar hati, waduh, bahaya. Saudara pernah pacaran, kalau saudara sudah tawar hati dengan pacar saudara itu, ciri-ciri sebentar lagi akan bubar itu. Pisah artinya. Kalau pacaran pisah gak apa-apa. Tapi kalau sudah menikah berpisah, itu bahaya dan itu masalah besar. Mari kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-14. Yesus berkata begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia berkata, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Tadi saya sudah sampai berkali-kali bahwa tidak ada kebenaran yang benar-benar benar kecuali Kristus dan firman-Nya. Karena dia adalah kebenaran yang sejati. Oleh karena itu, barang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, percaya kepada dia, menyembah dia, melayani dia, maka dia akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Maka mereka akan mengalami kelepasan dari semua roh duniawi. Kedagingan manusia lama, mereka akan dibebaskan dari kutuk dosa. Mereka akan dibebaskan dari karakter-karakter yang bertentangan dengan firman. Mereka akan dimerdekakan dari semua perhambaan dosa, dari semua keterikatan. Oleh karena itu, tinggallah di dalam Tuhan dan izinkan Tuhan tinggal di dalam kita. Bersekutu, melekatlah dengan Tuhan. Siapapun kita, jangan pernah abaikan Tuhan, jangan pernah nomor duakan Tuhan.
apapun usaha pekerjaan saudara, siapapun kita, tetaplah nomor satukan Tuhan. Karena Dia keselamatan kita, Dia kebenaran yang bisa membebaskan, memerdekakan kita dari kutuk dosa, kutuk maut saudara, dan tidak ada siapapun. Makanya tadi di Galatia dikatakan, supaya kau benar-benar merdeka, Kristus telah memerdekakan kamu. Puji Tuhan. Jadi jangan mau digoyahkan, jangan mau mundur, jangan mau menyimpang keluar dari hadirat Tuhan. Tetap berpegang teguh kepada firman, tetap percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, tetap mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, tetap mengasihi, mengiring Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup kita sampai Tuhan menjemput kita kembali pergi kepada Bapa di surga. Amin saudara. Sesuai dengan tema kita hari ini, jadilah orang Kristen yang benar-benar merdeka di dalam Kristus. Bukan menjadi orang Kristen yang terikat, bukan menjadi orang Kristen yang duniawi, bukan menjadi orang Kristen yang diperhamba oleh dosa dan sejenisnya, saudara. Tapi jadilah orang Kristen yang diperhamba oleh Tuhan, yang diperhamba oleh firman, yang diperhamba oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita benar-benar damai, sejahtera, sukacita. Hidup kita benar-benar ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam diri kita, sehingga hidup kita tidak lagi diperbudak oleh dosa apapun bentuknya. Amin. Puji Tuhan saudara, demikian firman Tuhan yang mulia saya sampaikan, yang singkat dan simpel. Biar lihat firman Tuhan ini, hidup kita semakin hari semakin diubah dan dibaharui. Biar lihat kepada firman Tuhan ini, hidup kita semakin hari semakin dimerdekakan. Karena memang Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk melepaskan, memerdekakan kita dari kutuk maut, kutuk dosa, kutuk segala kutuk setan iblis duniawi, kedagingan manusia lama kita. Makanya di Korintus berkata, siapa yang ada dalam Kristus dan ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Siapa yang baru itu? Segala yang terbaik dari Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita untuk meresponi firman Tuhan ini. Mari kita angkat satu pujian kita katakan, Yesus kau kebenaran. Kita nyatakan dengan segenap hati kita kepada Yesus. Kita perkatakan dengan iman bahwa benar-benar hanya Yesus kebenaran kita, yang menyelamatkan kita, yang memberikan kita hidup dan pengharapan. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan, kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, selama ku hidup, ku mau hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Ini pujian kami, ini pernyataan kami Tuhan, ini kerinduan kami Bapa, ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mengakui Yesus, Kaulah kebenaran kami, Kaulah pengharapan kami, Kau juru selamat hidup kami, penebus dosa kami. Kaulah Allah kami, sumber kehidupan, pembebas kami Tuhan. Kaulah yang memerdekakan kami, melepaskan, membebaskan kami, sehingga kami bebas jadi anak-Mu. Oh Yesus, kami sembah, terima kasih Bapa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih buat kasih setia-Mu, anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Sidarala barasha darala, shikarala barasha, kirara barasha darala manashe dere marash, sirala barashe dere mamash, kirala muruko nara marasa darama. Jesus, we worship You, Lord. We love You, we love You, we believe You, Lord Jesus. We praise Your name, Son of God. We love You, Lord, we love You. You are holy, You are holy. Engkau layak disembah, layak dipuji, Bapa yang baik. Haleluya, rabashandara marashande. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah Kau Yesus. Haleluya, shikarala bashande, kirala marashandara lama. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkata, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Bapakku. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Ini doa kami, kerinduan hati, pernyataan kami.
Jadilah seperti yang kami perkatakan, ucapkan di hadapan-Mu lewat pujian penyembahan dan doa kami Tuhan. Diberkatilah Engkau lewat doa pujian penyembahan kami. Diberkatilah Engkau lewat pemberitaan firman-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan. Ubahkan baharui mereka lewat firman-Mu. Teguhkan iman percaya mereka. Berkati kesehatan roh tubuh mereka. Tolong mereka, bangkitkan yang lemah, angkat yang jatuh, ampuni yang berdosa, sucikan, kuduskan yang berdosa Tuhan, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang bersusah hati. Hamba serahkan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada dalam tangan-Mu. Berperkaralah kepada mereka, lingkupi mereka, bawa mereka bersekutu dengan-Mu, kembalikan mereka kepada cinta kasih mula-mula mereka, mampukan mereka hidup benar kudus di depan-Mu. Tambah-tambahkan kausan kelaparan kecintaan mereka akan kebenaran firman-Mu. Bahwa mereka Tuhan semakin hari semakin melekat dengan-Mu. Terima kasih Bapa di surga buat hadirat-Mu, lawatan bahkan pengurapan-Mu. Hamba-Mu terbatas tapi Roh Kudus-Mu tidak terbatas dalam diri anak-anak-Mu. Hamba serahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada dalam tangan-Mu. Aku berdoa lebih daripada yang kami minta, doakan, pikirkan, Kau kerjakan dengan yang ajaib. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Semua kita yang diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang mulia saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.